konfigurasi alamat IP interface serial untuk jaringan WAN Wide Area Network menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi router untuk memberikan alamat pada setiap port atau terminal, ya, atau interface serial yang kita gunakan. Nah, caranya kita klik routernya, maka akan muncul jendela pengaturan konfigurasi router. Di mana bagian yang kita gunakan adalah di bagian konfigurasi. Lihat di bagian tab konfigurasi, config, klik, ya. Maka di sini akan tertera interface yang tersedia. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengupgrade router, maka muncul interface tambahan, yaitu serial 0/0, 0/0/01, ya, serial 0/1/0, dan serial 01/1. Jadi muncul permasalahan dalam konfigurasi. Biasanya kita lupa di port mana kabel itu kita koneksikan, apakah serial 0/0, 0/0/1, atau 0/1/0, atau fase Ethernet berapa, ya. Sementara kabel yang kita hubungkan cuma 3, tapi di sini portnya ada 6. Nah, jika ini terjadi, Anda mengalami kelupaan, ya, berapa nomor port yang kita gunakan, maka sebelumnya kita bisa lakukan pengaturan pada aplikasi ini, ya. Caranya klik di bagian option, pilih di bagian menu option, pilih preference. Nah, perhatikan di sini di menu preference, ya, itu ada opsi always show port label, ya. Nah, always show port label ini harus Anda checklist untuk menampilkan nomor port, ya, yang kita gunakan. Namun terkadang di beberapa versi tulisannya mungkin berbeda. Ada yang tertulis port label always show, jadi itu sama, ya. Jadi Anda checklist. Begitu Anda checklist, perhatikan di sini nomor port akan muncul, ya. Misalnya port yang kita hubungkan ke PC 0 tuh port FA0/2, ya. Ini port FA0/1 di serial, ya, di router serial 0/0 dan seterusnya. Jadi kalau Anda hilangkan nomor portnya, disembunyikan. Jadi ini salah satu cara untuk mengingat atau mengetahui berapa nomor port yang kita gunakan untuk setiap kabel yang kita koneksikan. Jadi klik always show port labelnya. Kalau sudah, silakan ditutup jendela preference. Sekarang kita sudah bisa melihat berapa nomor portnya. Anda bisa geser, ya. Di sini tertera nomor port yang dihubungkan dari Medan ke Jakarta itu menggunakan nomor port serial 0/0/0. Sementara yang mengarah ke Denpasar itu serial 0/0/1, ya. Nah, kalau sudah diketahui, kita tinggal memberikan alamat pada router. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi alamatnya, ya. Caranya klik kembali routernya, ya. Kemudian, ya, di sini lupa mengganti display name-nya. Kita buat saja ini router Medan. Nama hostname-nya boleh kita buat dengan nama yang sama atau disingkat, ya.
R Medan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi alamat IP pada router yang ada di port serial. Nah, port fast Ethernet itu sudah kita berikan alamatnya, yaitu fast Ethernet 0/0. Ini sudah ada alamatnya, yaitu dengan alamat 192.168.11. Yang perlu kita lakukan adalah memberi alamat pada port serial atau port yang menghubungkan jaringan kita secara WAN. Nah, yang perlu diingat, lihat kembali nomor port yang kita gunakan untuk terhubung ke Jakarta atau ke Denpasar. Kita mulai dari nomor port yang menghubungkan Medan ke Jakarta, yaitu nomor port serial 0/0/0. Maka kalau sudah kita tetapkan yang mau kita atur, di bagian interface ini juga kita klik serial 0/0-nya. Ya. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan, ketika kita udah melihat berapa nomor port yang akan kita konfigurasi, kemudian kita klik di bagian interface nomor port yang sama. Jadi SE itu singkatan dari serial, dan waktu Anda klik pastikan judulnya juga berubah. Di sini tertera serial 0/0/0. Ya. Nah, artinya apa? Kita akan memberi alamat di port tersebut atau di interface tersebut, ya. Jadi jangan salah kasih alamat, ya. Nah, kalau sudah, silakan di input alamat IP-nya. Kita masukkan alamat IP-nya 172.10.0 ya 1. Kenapa 1? Karena di sini sudah kita tetapkan sebelumnya bahwasanya nomor port yang kita gunakan yang mengarah ke router Jakarta adalah 172.10.01. Maka di sini kita sesuaikan alamatnya. Oke, kalau sudah, tinggal klik di bagian subnet mask. Maka alamat subnet masknya langsung muncul secara otomatis yang mengindikasikan bahwasanya alamat yang kita pakai adalah alamat kelas B. Alamat kelas B itu ditandai dengan nilai netmask 255.255.00. Jadi artinya kelas B ini bisa menghubungkan banyak perangkat host sebanyak sekitar 65.000. Nah, tentu ini cukup banyak, ya. Sementara kita hanya menggunakan 2 alamat saja, untuk alamat Medan dan alamat Jakarta. Maka ini namanya, kalau kita gunakan nomor seperti ini pemborosan. Yang digunakan 2 tapi sisanya 65.000 lebih. Maka salah satu caranya, kalau jaringan kita cukup banyak, kita bisa gunakan kelas B, itu dilakukan yang namanya subnetting. Ya, subnetting itu adalah proses membagi sebuah jaringan yang terlalu besar menjadi beberapa sub jaringan kecil. Nah, subnet ini sudah dibahas di pertemuan atau di semester 3 di mata kuliah sistem jaringan komputer. Bagaimana prosesnya? Silakan Anda ulangi pelajarannya. Nah, pembagian kita ini karena kita menghubungkan menggunakan satu alamat untuk 3 jenis 3 koneksi, yaitu router Medan Jakarta, Jakarta Denpasar, Denpasar Medan. Berarti artinya kita butuh 3 sub jaringan atau 3 subnet. Namun pembagian ini tidak bisa ganjil, dia ada ketetapannya. Ya, pembagiannya ada kelipatannya. Apakah dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, dibagi 16, dibagi 32 atau berapa, ya. Nah, dalam kasus kita ini karena kita menghubungkan 3, ya, menggunakan 3 jaringan, yaitu antara router Medan Jakarta itu 1 jaringan, Jakarta Denpasar 1 jaringan, Denpasar Medan 1 jaringan. Maka yang kita butuhkan 3, tapi tidak ada 3, kita bagi menjadi 4. Jadi sisanya itu sebagai cadangan kalau seandainya kita menghubungkan atau menambahkan 1 wilayah lagi. Atau kalau memang jumlah wilayah yang kita hubungkan nanti ingin dikembangkan, ya, kita ilustrasikanlah
TGD Medan buka cabang di beberapa wilayah, Jakarta, Denpasar, Tangerang, Banten, Surabaya, Bandung, ya, Jayapura dan sebagainya. Ya, tinggal kita bagi saja dari sekarang berapa jumlah yang ingin dibagi, ya. Nah, saat ini kita bagi hanya menjadi 4. Nah, jadi kalau dibagi 4 berarti nilai net massnya adalah 192. Kenapa 192? Silakan ikuti pembahasan atau kembali mengulangi pembahasan tentang subnetting. Nah, jadi setelah kita tentukan alamatnya, kita tentukan net massnya, jangan lupa di subnet, ya. Kalau sudah di subnet, hal yang perlu Anda perhatikan selanjutnya adalah port status. Port status di sini harus Anda checklist, ya, untuk mengaktifkan routernya. Kemudian di bagian clock rate, ya, ini juga harus diperhatikan. Pada dasarnya setiap router yang Anda gunakan itu settingan standar atau settingan defaultnya adalah not set, ya, not set. Jadi kalau dalam posisi not set ini Anda tidak ganti, maka koneksi tidak akan terjadi, ya. Jadi clock rate ini Anda ubah, berapa nilainya itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan Anda. Anda bisa gunakan 64.000, 19.000, ya, atau berapa saja. Nah, kalau saya standarnya saat digunakan itu 2 juta, saya gunakan saja. Jadi artinya apa? Clock rate ini bisa diartikan untuk kecepatan transmisi rata-rata dari router yang kita gunakan. Ya, tentunya semakin tinggi kita buat, kinerjanya semakin berat, akan menghasilkan panas yang lebih tinggi, ya, dibandingkan clock rate yang rendah. Nah, namun kelebihannya itu kinerjanya bisa lebih cepat, ya. Jadi pada dasarnya ini boleh berapa saja, namun dalam contoh ini saya menggunakan yang 2 juta. Oke. Nah, kalau sudah, ini saja yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya ditutup. Nah, kalau kita lihat, ya, terminal kita masih memiliki indikator berwarna merah, ya. Seharusnya indikatornya seperti ini, hijau. Itu menunjukkan secara fisik dia sudah terkoneksi, tapi karena merah ini belum. Kenapa? Karena kita baru mengkonfigurasi router yang ada di Medan, yang di Jakarta belum. Maka sekarang kita lakukan konfigurasi untuk router Jakarta. Klik router Jakarta, ya. Kemudian sama seperti konfigurasi yang kita lakukan tadi, Anda pilih di bagian config. Kemudian perhatikan berapa nomor port yang kita gunakan pada router Jakarta yang mengarah ke Medan. Nah, di sini tertera nomor portnya adalah SE0/1/0, ya. Jadi Anda silakan klik nomor portnya yang sesuai SE0/1/0. Nah, begitu Anda klik, ya, perhatikan di sini SE01/0. Anda klik di tempat yang sama, ya, interface-nya, maka pastikan lihat judulnya juga harus sama. Artinya apa? Memastikan Anda tidak salah klik interface atau port, ya. Kalau sudah, silakan diberikan alamatnya. Alamatnya saya geser dulu. Ya, alamat untuk nomor port serial 0/1/0 sudah kita tetapkan sebelumnya, yaitu menggunakan alamat 172.10.02. Kenapa 02? Karena tadi 1 udah dipakai untuk Medan, ya. Jadi boleh Anda buat 3, 4, 5 tergantung batasan dalam sebuah subnet. Tapi supaya nggak membingungkan, kita urutkan saja. Medan 1, Jakarta 2, ya. Kalau sudah, seperti biasa klik di bagian subnet mask. Maka hal yang harus Anda perhatikan, karena ini kita menggunakan satu alamat untuk beberapa sub jaringan,
artinya kita bagi, berarti di subnet, maka segmen ketiga itu kita rubah sesuai ketetapan pembagian yang kita lakukan, yaitu dibagi 4, berarti bernilai 192. Nah, kalau sudah, sama seperti tadi, pastikan port status Anda checklist, kemudian clock rate-nya juga dipastikan memiliki nilai yang sama dengan router yang lain. Oke, kalau sudah, nah sekarang perhatikan, begitu kita aktifkan port status, indikatornya langsung berubah menjadi berwarna hijau. Kenapa? Karena dua-dua penghubung sudah dikonfigurasi, ya. Nah, secara fisik ini sudah terkoneksi, tapi kalau Anda ping, ini belum berhasil. Kenapa? Karena kita masih perlu melakukan routing atau perutian untuk menentukan jalur kemana data itu diarahkan. Nah, pengaturan routing nanti ada di pembahasan routing, ya, yaitu di static routing atau dynamic routing. Nah, dynamic routing punya banyak jenis protokol, diantaranya adalah RIP. Namun kita hanya membahas static routing agar lebih memahami bagaimana proses perutian itu. Ya, kalau dinamik dia akan ditentukan secara otomatis. Nah, ini lebih tepat digunakan untuk jaringan yang sifatnya bakal berkembang. Tapi kalau statik ini biasanya ya area yang kita hubungkan hanya sudah dibatasi atau hanya skala kecil. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Kalau sudah, kita tutup. Kita kembali ke pengaturan koneksi dari Jakarta menuju Denpasar. Berarti kita kembali ke router Jakarta. Tapi yang kita setting kali ini adalah port yang mengarah ke Denpasar, ya. Kita ulangi lagi prosesnya, caranya sama, ya. Jadi saya jelaskan, kalau sudah nanti Anda coba untuk menyelesaikan semuanya. Nah, ya, yang perlu kita lakukan, standarkan dulu nama routernya, ya, yaitu router Jakarta, ya. Apa yang kita tulis di sini ini hanya sekedar display name, maka di sini akan tertera dia berubah router Jakarta, ya. Hostname-nya silakan Anda buat sama, boleh, atau dibedakan juga boleh. Hostname ini nanti adalah nama yang digunakan untuk koneksi antar router. Kita buat saja R Jakarta. Oke. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi alamat port serial, ya, port yang kita gunakan untuk koneksi dari Jakarta ke Denpasar. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perhatikan nomor port yang kita gunakan, yaitu SE 0 per 1 per 1. Maka silakan Anda cari di bagian interface yang mana nomor portnya, maka itu Anda klik. Begitu Anda klik, ya, maka seharusnya judul yang ada di sini sama dengan yang kita klik, sama dengan nomor port yang tadi sudah kita atur, ya, yang akan kita atur. Sudah? Kalau sudah, silakan masukkan alamatnya. Nah, alamat yang digunakan oleh port Jakarta menuju Denpasar itu alamat 172.10.64, ya. Ya. 64.1. Ya, begitu Anda klik subnet mask, dia langsung secara otomatis sudah tahu bahwasanya, oh, ini alamat kelas B yang sudah di subnet, artinya sudah dibagi. Secara otomatis dia muncul dengan segmen ketiganya 192, ya. Nah, kalau sudah Anda checklist on untuk port status, clock rate-nya dipastikan sama, ya. Diperhatikan ini. Kalau sudah selesai pengaturan router untuk Jakarta, ya. Nah,
indikatornya masih berwarna merah. Kenapa? Karena router tujuan belum dikonfigurasi. Sekarang kita konfigurasi router yang ada di Denpasar. Oke. Silakan atur di bagian config. Ya. Untuk router Denpasar. Ya, caranya tadi sama seperti yang lain. Ya, Anda perbaiki dulu nama displaynya kalau belum berubah. Kita buat router Denpasar. Nama hostname-nya R Denpasar. Oke, perhatikan sekarang nomor portnya berapa yang kita gunakan. Nah, ternyata nomor portnya ini tumpang tindih. Anda geser aja, geser. Nah, perhatikan di situ. Ya, di sini terlihat nomor portnya yang mengarah ke Jakarta adalah serial 0/0/0, yang mengarah ke Medan adalah serial 0/0/1. Jadi ini yang akan kita konfigurasi, ya, port yang mengarah ke Jakarta. Oke, jadi kalau nggak kelihatan Anda bisa geser untuk sementara, kemudian kembalikan lagi. Jadi tadi nomor portnya adalah serial 0/0/0, ya, ini dia. Jadi ini Anda klik, maka perhatikan apakah nomor port yang kita klik sudah sama tertera judulnya di atas, ya. Kalau sudah, silakan masukkan alamatnya. Alamatnya 172.168.10.64.2. Kenapa 2? Karena 1 dipakai untuk router Jakarta. Klik subnet mask. Nah, di sini dia ternyata tidak muncul secara otomatis. Kita perhatikan itu. Maka harus kita rubah secara manual, yaitu 192, ya. Jadi alamat yang kita gunakan ini adalah alamat yang ada di router Jakarta, Denpasar menuju Jakarta yang sebelumnya sudah kita tetapkan. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk menceklis port status dan perhatikan bagian clock read-nya, ya. Kalau sudah, tutup. Nah, lihat di sini bahwasanya indikatornya sudah berwarna hijau karena kedua router Jakarta maupun Denpasar sudah kita konfigurasi. Nah, silakan selanjutnya untuk router Denpasar menuju Medan dan Medan menuju Denpasar Anda konfigurasi, ya. Oke. Nomor portnya serial 0/0/1. Oke. Kemudian kasih alamat 172.128 128 berapa tuh? 2, ya. Subnet masknya langsung muncul. Jangan lupa untuk mengaktifkan port status. Clock read-nya disamakan, kemudian ditutup, ya. Lakukan juga pengaturan di router Medan. Klik router Medan. Ini di bagian, ya, port SE 0/0/1, itu, ya, yang ini, ya. Diklik, masukkan IP-nya 172.168.1. Subnet mask. Oke. Jangan lupa port status, clock read. Kalau sudah, tutup. Ya, sekarang kita lihat lampu indikatornya sudah menunjukkan
berwarna hijau. Ini artinya secara fisik ini sudah terhubung, namun belum bisa terkoneksi karena kita harus melakukan static routing. Ya. Nah, demikian konfigurasi alamat IP address pada port serial, yaitu port yang digunakan untuk menghubungkan jaringan secara WAN atau wide area. Kita nanti akan melanjutkannya ke pengaturan atau konfigurasi routing, dan routing yang kita gunakan adalah routing static, ya, atau static routing.